Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sofyan Zainul Mutakin, NIM 104 dari Sistem Informasi 2019B. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Jaringan komputer terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kelebihan dan kekurangan jaringan terpusat. Kelebihan jaringan terpusat adalah standarisasi mudah diterapkan. Pemakaian CPU menjadi sangat efisien. Sistem keamanan lebih terjamin dan sebagai sarana aplikasi multi-user. Kekurangan pada jaringan terpusat, yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau kegangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Kedua, pelayanan yang kurang fleksibel, karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lain disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat. Ketiga, bila kinerja CPU sangat besar, maka untuk kerja sistem akan turun dan melemah. Dilanjut jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan dan kekurangan jaringan terdistribusi. Kelebihan jaringan terdistribusi adalah 1. Mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Kedua, biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Ketiga, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Yang terakhir, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Kekurangan jaringan terdistribusi antara lain: 1. Boros dalam sistem peralatan. Kedua, biaya yang cukup mahal. Ketiga, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Yang terakhir, membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Berikutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN, seperti internet, tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh.
Lalu dilanjutkan tentang topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Sebagai contoh, komputer di jaringan rumah dapat diatur dalam lingkaran di ruang keluarga. Tetapi sangat tidak mungkin untuk menemukan topologi cincin di sana. Berikut ini merupakan macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus. Jaringan bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat itu. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Yang kedua adalah topologi ring atau cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan berjalan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin, biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus. Yang ketiga adalah topologi bintang. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang mungkin merupakan hub jaringan, switch, atau router. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel. Tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh LAN. Jika hub gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga gagal. Yang keempat adalah topologi pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Yang terakhir adalah topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh. Cukup sekian penjelasan saya tentang model infrastruktur jaringan. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.